apabila menjadi presiden dengan tetap berkomitmen pada upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Tepuk tangan. Ini waktunya saya untuk menyampaikan cerita yang selama ini untold story. Apa ya? Cocok ya? Ini rahasia loh, tapi ya. Jadi waktu apa Pak Jokowi ya? Ini rahasia loh, ya. Rahasia ya. Rahasia yang dengerin 1000. Oh jadi Pak Ganjar akan cerita apa momen kebersamaan Pak Ganjar dan Pak Jokowi di pesawat waktu setelah ini? Udah cerita. Udah. Kamu sih nggak pernah undang saya untuk podcast. Oh, perlu saya liatin ke kamera, saya WA Mas Ganjar. Belum dibalas ya. Dipanggil yang lanjut Pak. Rima tadi pertanyaannya bagus. Itu memang tantangan tidak gampang. Kemarin diganti ya. Kan kita diganti ya Rasul. Kita sampaikan pertanyaan yang mirip sama pertanyaan Rima. Bagaimana kemudian kita mengembangkan energi baru terbarukan atau menuju energi hijau. Ya, setelah kesepakatan dunia, apakah itu di Kyoto, apakah itu di Paris, kemudian terakhir kemarin itu COP, yang semua negara bertemu, masing-masing sudah punya roadmap-nya, tapi ternyata kita mesti sedikit bijaksana. Apakah kita bisa tiba-tiba melompat? Apakah ada transisi? Nanti kamu memilih transisi. Kamu pernah menghitung, kalau kita tidak berubah, maka biaya kita kira-kira tetap aja untuk memenuhi kebutuhan energi warga itu 1.300 triliun. Kalau kita berubah, angkanya juga so-so, sekitar 1.300 triliun. Tapi 1.300 triliun transisi itu akan membuat kualitas hitungannya relatif lebih baik. Kalau tidak, lebih parah. Kalau tidak, lebih parah. Maka ketika kemudian kita akan bergeser, ada yang kasih masukan, jangan melompat cepat-cepat, karena kita tidak menyiapkan atau belum menyiapkan dengan baik. Maka coba pertimbangkan potensi gas. Maka gas yang kita miliki cukup besar dimanfaatkan dulu. Ini sebagai stagingnya untuk menuju ke energi baru terbarukan. Dan tadi Rima menyampaikan kepada saya itulah praktek dalam lingkup kecil yang pernah kami lakukan. Contoh gas rawa. Ada yang tahu gas rawa? Punya tangan? Oke, tidak. Sekarang saya kasih tahu. Ketika kemudian daerah-daerah itu punya potensi lapisan geologis dan di situ ada gasnya, daerah-daerah tertentu itu kata mereka, ini bahasa sederhana saya tidak belajar geologi, itu bekas-bekas rawa, jadi ada timbunan yang cukup banyak. Dan itu dalamnya tidak terlalu dalam sih, paling sekitar 30-50 meter. Jadi cukup dibor saja langsung keluar gasnya. Biasanya campur dengan air. Maka teman-teman para insinyur, staf-staf saya dulu hebat-hebat, mereka membantu untuk memisahkan air dan gas. Dan gasnya ini langsung mengalir ke seluruh rumah tangga. Pemerintah fasilitasi dengan piping, pemipaan, dan itu langsung masuk ke rumah tangga gratis. Ini contoh. Mereka akhirnya mengelola dengan meminta iuran perawatan seandainya ada pipa bocor dan sebagainya. Tapi prinsipnya tidak dikenai biaya terkecuali. Yang kedua, bagaimana menjaga lingkungan? Pertanyaannya sebenarnya seperti yang tadi, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tentu kalau Indonesia besar sekali bisa dengan pola elektronik. Apa yang menjadi perhatian publik agar kemudian itu bisa diakomodasi menjadi sebuah kebijakan. Seperti tadi disampaikan ya, ada 3 yang menjadi masukan setelah keliling seluruh Indonesia. Maka kalau mereka diajak, mereka mengerti, mereka memahami, dan ini bagian dari roadmap panjang, maka relatif pendekatan kita akan jauh lebih baik. Apakah semen rembang, apakah wadas, ternyata dari awal memang kami tidak pungkiri saat itu sosialisasinya kurang masif, maka belum merepresentasikan seluruh rakyat. Nah, apa yang mau saya ceritakan, kemarin saya diwawancarai bagian media yang kemudian mengatakan pada aspek lingkungan. Judulnya kira-kira ini, tahukah saudara bahwa saya pernah menolak pabrik semen baru yang diusulkan di sekitar Rembang, Pati, dan Gerobokan? Pasti yang seperti ini tidak pernah menjadi cerita.
Tahukah saudara, ketika saya menolak semen yang ada di Kebumen, pasti tidak menjadi cerita. Dan tahukah kita bahwa saya pernah menolak tambang emas yang ada di Wonogiri, ini tidak menjadi cerita. Yang jadi cerita biasanya pada konflik. Tapi ketika ada konflik pun tidak boleh cuci tangan. Awalnya saya datangi, apakah itu saya tempat, awalnya, dan isunya sebenarnya tidak perlu lingkungan. Ketika yang dituang lebih banyak aspek lingkungannya, maka algoritma lingkungannya yang keluar. Padahal tidak. Aspek bisnisnya, aspek sosial, aspek politiknya di sana ternyata cukup kuat. Maka saya sudah menyiapkan teman-teman saya, untuk saya ingin membuat semacam buku cerita bagaimana menyelesaikan cerita masing-masing. Semen Rembang yang dulu orang marah menolak, sekarang masih ada yang marah, gitu. Boleh. Buat saya itu sah, itu warga. Maka pada saat dalam bisnis migas ada PI, participating interest itu 10%, sehingga daerah itu boleh terus serta mengelola. Itu saya contek, sehingga di Semen Rembang itu ada 6 desa yang mereka punya saham dari perusahaan itu. Tapi karena perusahaannya sudah go public, maka kompromi kita dibuatkan anak perusahaan yang suplai menjadi supply chain di pabriknya itu, dan itu sahamnya dibagikan kepada 6 perusahaan. Tentu tidak dalam posisi mayoritas, karena kalau dia mengeluarkan modal tidak kuat. Dan itulah kemudian cara saya mencoba mengajak masyarakat sekitar bisa mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan menjelaskan.